Mari, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menghampiri Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan yang malam hari ini datang kepada Engkau untuk mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, dan kami yakin firman-Mu yang hari ini datang kepada kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena Engkau, ya Allahku, Allah kami yang senantiasa mencintai kami, telah mengurapi kami dengan urapan yang sama, sehingga kami pun akan beroleh berkat yang sama. Jadikanlah firman-Mu berkat yang luar biasa atas kami, dan suluh bagi setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan lebih dulu Anda punya Alkitab, persiapkan juga alat tulisnya, barangkali ada poin-poin yang penting yang Bapak Ibu bisa catat, dan nanti bisa dipelajari seusainya kita belajar bersama-sama. Nampaknya yang selalu siap itu Pak Denny Limbong ini. Ya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan 24. Saya prihatin karena apa? Ada begitu banyak orang Kristen yang telah salah mengerti tentang arti daripada firman, tentang arti daripada iman. Kenapa? Karena memang tidak semua pembicara menyampaikannya dengan benar seperti isi Alkitab. Seringkali banyak pendeta tertentu, pembicara tertentu dalam tanda kutip, mereka hanya menyampaikan berita-berita khotbah dengan maksud dan tujuan agar supaya pendengarnya senang. Sebagai orang Kristen disenangkan dengan berita seperti itu. Tetapi berbahaya sekali ketika itu ditangkap sebagai sebuah kebenaran dan akibatnya mereka melakukan seperti yang dikhotbahkan tadi. Jika mereka akhirnya tersesat dan tidak diselamatkan, siapa yang harus bertanggung jawab? Saudara, saya bacakan lebih dulu Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 24. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal-hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, saudara, bukan hanya karena iman. Nah, saudara, boleh Anda garis bawahi pembacaan firman Tuhan, firman yang penting, yang memberikan pengertian buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak para pembicara gereja tertentu di dalam tanda kutip, di dalam khotbahnya hanya dimaksudkan, ditujukan agar supaya pendengar, yaitu orang-orang Kristen, itu hatinya disenangkan. Seakan-akan menjadi Kristen itu enak, menjadi Kristen itu gampang. Kenapa? Karena ketika kita mau bicara tentang iman,
itu tidak bisa terlepas dari yang disebut perbuatan. Nah, saudara, celakanya justru tentang keselamatan, para pembicara telah dengan sengaja mengkhotbahkan khotbah yang salah, berita yang menyesatkan, sehingga ada begitu banyak nanti orang Kristen yang mengikuti khotbah-khotbah semacam itu akan disesatkan dan mereka tidak diselamatkan. Sebab apa yang dikatakan oleh mereka, saudara, kita lihat lebih dulu Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Ini yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Liman di dalam diskusi kita dengan STT selama 2 hari. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tadi kita baca tentang iman di Yakobus pasal 2 tadi ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah oleh karena kasih karunia. Saya yakin ayat ini clear untuk orang Kristen bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Tuhan ya. Itu bukan ya karena kekuatan kita, hasil usaha kita bukan. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita berbuat baik dan benar itu wajib sebanyak-banyaknya. Sebagai bukti kita mengucap syukur terima kasih sudah menerima anugerah keselamatan ketika Tuhan Yesus mati menebus dosa dunia, dosa saudara dan saya di atas kayu salib sehingga menimbulkan kita yang ingin berterima kasih memberikan respon positif yaitu di dalam hidup kita mau banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat sesama. Saudara, ayat 9 inilah yang seringkali diberitakan salah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, tolong yang lain kalau bisa mic-nya dimatikan supaya tidak mengganggu. Nah, saudara, ayat yang ke-9 inilah yang kemarin ditegaskan sama Pak Liman, berarti saudara, Anda tidak usah bekerja. Yang bekerja itu Tuhan. Anda percaya saja, Anda selamat. Nah, saudara, seberapa banyak Anda tahu sekarang, di luar gereja saudara, saudara-saudara kita seiman itu punya pandangan yang demikian. Mereka berkesimpulan, walaupun aku tidak berbuat apa-apa, aku diselamatkan. Dan anugerah keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan tidak akan ditarik kembali. Sehingga otomatis aku adalah orang yang pasti mendapatkan surga. Nah, saudara, tidak boleh demikian. Hanya satu ayat diyakini ini menjadi ayat tunggal. Ternyata Yakobus pasal 2 ayat 19 dan sampai dengan 24 tadi memberikan penjelasan yang lebih gamblang buat saudara dan saya, di mana sekarang kita periksa satu demi satu ya. Mulai ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara, Anda boleh kasih keterangan, ini sama dengan ayat 17 yang berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kenapa dikatakan demikian? Iman itu tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan itu kosong. Karena iman itu identik dengan perbuatan. Bukti Anda beriman, yaitu Anda berbuat. Berbuat yang seperti apa? Yaitu berbuat dalam bentuk respon yang positif, oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib, tebus dosa dunia, tebus dosa saudara dan saya, memberikan anugerah keselamatan buat saudara dan saya, sehingga setiap orang yang sadar dia dikasih oleh Tuhan dengan anugerah yang luar biasa ini tadi, kemudian merespon secara positif, bentuk ucapan terima kasihnya dalam hidup ini tadi, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan
seperti yang diperintahkan Kristus di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini kepada Anda dan saya, sehingga orang Kristen yang sudah merasa ditebus dosanya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pastilah dia akan menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan lewat perbuatan-perbuatannya. Saudara, berarti iman itu harus ada perbuatannya. Nah, saudara, kemudian kita lihat lebih dulu penjelasan yang lain. Ayat 21 berkata demikian. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, justru Abraham bertindak seperti perintah Tuhan, walaupun ini berat dan lain sebagainya, dia tetap menjalankan sebagai bukti ketaatan Abraham kepada Allahnya. Dia berbuat loh, bukan tidak berbuat. Dia melakukan seperti yang diperintahkan. 22 memberikan kesimpulan semakin mantap buat kita. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Berarti iman dan perbuatan tidak bisa dipisah. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisah. Tetapi iman dan perbuatan bekerja sama. Jadi satu. Justru lewat perbuatan-perbuatan itulah saudara menyempurnakan imanmu. Nah, saudara, berarti khotbah yang demikian tadi berbahaya sekali. Saudara tidak usah bekerja. Tuhan bekerja untuk Anda. Anda cukup percaya saja. Anda pasti selamat. Hati-hati saudara, khotbah ini menyesatkan karena justru bukti Anda adalah seorang yang beriman benar, beriman secara sempurna, harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan Anda di dalam kehidupan ini, melakukan firman Tuhan Yesus seperti yang difirmankan di dalam kitab suci ini. Bukti kita berterima kasih, yaitu kita mau lewat hidup kita menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Saudara, ayat 23 dan 24 berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Garis bawahi, ternyata diberi kata penyambung dan. Jadi satu paket ya. Berarti dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, tidak koma, tidak titik, tapi disambung. Dan bukan hanya karena iman. Sehingga dengan demikian kita simpulkan iman bukan sekedar kata-kata. Tetapi iman ternyata tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Justru firman Tuhan menegaskan iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan perbuatan itu menyempurnakan iman saudara dan saya sebagai bukti kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus dan yang sedang mengucapkan terima kasih lewat perbuatan di dalam hidup yang meresponi semua perintah Tuhan di dalam kitab suci. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ketika Tuhan Yesus berkata bahwa manusia, setiap orang itu dihakimi menurut perbuatannya. Saudara, jika Anda dan saya adalah cendekiawan yang suka belajar Alkitab, ya, cendekiawan yang suka belajar Alkitab. Entah Anda itu
punya gelar S1, S2, S3, atau Anda tidak sekolah, disinilah yang akan menyatakan jati diri saudara dan saya. Apakah Anda seorang cendekiawan atau bukan? Sebab apa? Ketika kita bicara tentang iman dan perbuatan, seringkali orang Kristen terlalu tinggi hati, terlalu sombong. Seakan-akan yang bisa melakukan perbuatan dengan iman itu cuma orang yang ditebus oleh Kristus. Padahal ada di depan mata kita yang kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata orang yang tidak ditebus oleh Kristus sekalipun ada banyak di antara mereka yang tidak beragama Kristen atau Katolik melakukan perbuatan yang baik. Kita kagum. Dan seringkali kita mengakui di dalam hati bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, saya tidak sanggup melakukan seperti mereka. Saudara, tentunya ketika engkau menjadi seorang cendekiawan, apakah engkau punya gelar teologi dan sejenisnya, S1, S2, S3, atau engkau hanya sekedar aktivis, tapi yang namanya cendekiawan, itu pasti selalu timbul kegelisahan di dalam hati untuk menyelidiki Alkitab lebih dalam lagi. Dibandingkan sekedar engkau adalah orang yang bukan suka menyelidiki Alkitab, tetapi yang punya kecenderungan menaruh doktrin gerejamu atau dogma Kristen. Apalagi doktrin Kristen. Menjadi penutup mata seperti kacamata kuda, di mana Anda tidak akan menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Anda juga tidak akan mendengar apa yang diberitakan yang berbeda dengan doktrin tersebut. Anda punya keputusan, pokoknya tidak sama dengan doktrin gereja saya, tidak sesuai dengan doktrin Kristen, pasti salah. Saudara, kalau engkau adalah seorang cendekiawan Kristen, cendekiawan rohani, tentunya Anda tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Apalagi nyata-nyata. Di depan mata kita, di dalam kehidupan kita, kita melihat ada banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh banyak orang, banyak bangsa yang tidak mengenal Kristus, yang tidak beragama Kristen atau Katolik. Bagaimana ini? Bagaimana? Saudara, Yesus yang adalah Tuhan jelas berkata. Saudara, saya ambilkan ayat dari Wahyu pasalnya yang ke-20. Saya bacakan ayat 11 sampai dengan 15. Judul bacaannya adalah hukuman yang terakhir. Ya, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dianya huruf besar. Dia itu Kristus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Semua kitab berarti lebih dari satu. Yaitu dan semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Di samping semua kitab, ada satu kitab lagi, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Silakan digarisbawahi. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Silakan digarisbawahi lagi. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, jelas firman Tuhan itu bicara bahwa Tuhan Yesus menghakimi semua orang pada hukuman yang terakhir lewat perbuatannya. Saudara, orang-orang yang mati tadi loh. Pertanyaan saya, apakah hanya orang Kristen Katolik saja atau semua bangsa, semua warna kulit dengan semua agama? Termasuk ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini orang Kristen Katolik saja atau semua orang yang mati di dalam laut? Silakan direnungkan. Nah, saudara, jangan dikotak-kotak seakan-akan Alkitab ini hanya untuk orang Kristen. Kenapa? Karena kita melihat kenyataan. Di luar Kristen dan Katolik masih terlalu banyak orang yang tidak beragama Kristen dan Katolik melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang seringkali membuat kita orang Kristen kagum dibuat olehnya. Dan kita akui Tuhan, perbuatan yang seperti mereka kami tidak sanggup. Di tengah-tengah COVID-19 datang sumbangan oksigen dimuat lewat kapal laut. Nah, ada dana ratusan miliar dikumpulkan oleh banyak orang. Ada sumbangan alat kesehatan, ada sumbangan sembako, dan lain sebagainya. Bukan oleh orang Kristen. Apakah perbuatan seperti ini tidak dipertimbangkan oleh Yesus Tuhan yang berkata ini tadi? Bahwa aku menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Supaya Anda yakin, saya bacakan ayat yang lain lagi. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Sesungguhnya aku datang. A-nya huruf besar. Segera, dan aku, A-nya huruf besar, membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Silakan digarisbawahi. Banyak teolog, banyak pembicara, banyak pendeta berkata, Pak Roni, perbuatan itu adalah perbuatan yang berhubungan dengan iman. Karena apa? Alkitab tafsir ini akan digeret oleh mereka bahwa ini hanya untuk orang Kristen dan Katolik. Nanti saya buktikan ya. Saya buktikan. Nah, saudara, kenyataan yang ada di depan mata kita ada banyak umat ciptaan Tuhan Yesus juga yang tidak beragama Kristen dan Katolik melakukan perbuatan yang baik. Jelas mereka tidak bisa melakukan seperti dasar yang Anda katakan tadi. Bahwa perbuatan ini adalah akibat anugerah keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga dia melakukan, akibat diselamatkan, dia melakukan perbuatan baik. Ini yang dimaksud para teolog dan para pembicara saat ini. Tetapi, saudara, saya tetap bela kepada orang-orang di luar sana yang bukan Kristen dan bukan Katolik, tapi ada di sekitar kita yang banyak melakukan perbuatan baik. Satu. Kedua, kenapa saya bela? Karena Yesus yang adalah Tuhan, yang memiliki neraka dan surga, yang memiliki dunia dengan segenap isinya karena dia adalah Sang Pencipta satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya, dia berkata, aku menghakimi itu dengan perbuatan loh. Saudara, saya tambah satu ayat lagi.
Matius pasal yang ke-6, 16. Matius 16 ayat 27. Kalau Wahyu ini berarti Tuhan Yesus ada di surga. Tapi kalau Matius ini Tuhan Yesus masih tinggal bersama para muridnya. Dia juga berkata, saudara, dia juga berkata di dalam firman Tuhan ini dengan jelas dan tegas, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ianya huruf besar, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, kemarin di dalam diskusi ada yang bertanya, kalau orang dari luar itu dia melakukan perbuatan, itu perbuatan yang seperti apa? Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Orang Kristen ngerti, kan begitu. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tahu. Yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Kristus karena kasih karunia-Nya. Saya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Saya berbuat benar sebanyak-banyaknya. Itu wajib. Tetapi saya harus tetap sadar, semua perbuatan baik dan benar saya tidak cukup membuat saya bisa selamat. Tanpa Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, memberkati saya dengan kasih karunia. Tahu. Tetapi saya kan boleh kan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kasihani mereka. Mereka berbuat baik, tapi mereka kan tidak mengenal Engkau. Mereka mungkin terlahir dari sebuah keluarga yang punya keyakinan mula-mula dari keluarga itu. Mereka lahir di situ. Dan mereka juga melakukan perbuatan baik. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan perbuatan ini tadi didasarkan dengan iman? Pasti tidak mungkin. Sehingga muncul pertanyaan. Perbuatan yang seperti apakah dari mereka-mereka di luar Kristen dan Katolik yang bisa diselamatkan oleh Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia satu-satunya. Saudara, Anda saya ajak lebih dulu ya menyaksikan dari 3 bagian bacaan. Yunus pasal yang ke-3. Yunus pasal yang ke-3. Saudara, saya tunjukkan kepada Anda ayat 9 dan 10. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, saudara, kata perbuatan mereka itu digarisbawahi, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, singkat ceritanya, Yunus diutus datang ke Niniwe karena dosa orang Niniwe menyedihkan hati Tuhan, dan Tuhan berkata, Yunus sampaikan 40 hari lagi Niniwe tak tunggang balikkan jika kalian tidak bertobat. Akibat pemberitaan daripada Yunus, akhirnya raja, rakyat, hewan ternak mereka berpuasa. Mereka berbalik dan bertobat. Ayat inilah yang muncul, ayat 9 dan 10. Dan akhirnya karena mereka berbalik dari perbuatannya yang jahat, Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Saudara, muncul pertanyaan, perbuatan yang seperti apa, Kak? Yang pertama adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu dari perbuatan yang jahat menjadi berbuat kebaikan, berbuat menuju kepada pertobatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan lamanya, meninggalkan dosa-dosa yang seringkali mereka perbuat di dalam keseharian mereka. Sehingga mereka tidak jadi dibinasakan. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, kenapa menyenangkan hati Tuhan? Karena yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe itulah
yang juga ada di dalam perintah Tuhan, di dalam kitab suci. Saudara, sekarang saya tunjukkan bagaimana Tuhan sayang itu bukan cuma kepada Kristen sama Katolik loh, bukan loh. Jika dia adalah Tuhan sang pencipta dunia dengan segenap isinya, maka semua manusia warna kulitnya apa saja, keyakinan apa saja, penciptanya cuma satu, yaitu Yesus sang juru selamat. Otomatis mindset setiap orang di dunia ini, dia pun berpikir sama. Kalau dia adalah sang juru selamat, harusnya dia adalah Tuhan yang maha kasih kepada umat ciptaannya. Nah, kasih Tuhan tertuang pada Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu. Berfirman kepada Yunus. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, kenapa Tuhan harus berfirman kepada Yunus seperti itu? Karena Tuhan tahu Yunus ini sayang dengan pohon jara yang bisa menudungi dia dari terik matahari yang oleh Tuhan ditumbuhkan dalam satu malam, bermanfaat untuk Yunus. Tetapi ketika oleh Tuhan dibinasakan dalam satu malam, maka terik matahari itu menyengat kulit Yunus lagi, dan Yunus uring-uringan. Yunus kesal hatinya. Nah, sehingga Tuhan bilang, pohon itu kamu tidak ikut menumbuhkan, tetapi karena bermanfaat untuk kamu, ketika aku binasakan, kamu jadi tidak suka hati. Nah, sekarang aku pencipta manusia sak jagat ini. Niniwe itu membedakan tangan kanan dan tangan kiri aja tidak bisa. Enak banget kamu Yunus. Inginnya apa? Binasakan saja Niniwe. Kalau memang sudah seperti itu, matikan saja. Kamu tidak ikut punya. Aku yang punya. Aku sayang kepada mereka yang jumlahnya 120.000 lebih. Kenapa? Karena aku sang pencipta, aku sang pemilik. Inilah yang dikatakan oleh Yunus untuk menunjukkan betapa Tuhan mengasihi semua umat ciptaannya. Saudara, ada di depan mata kita. Oleh karena itu saya mengajak, jika engkau adalah cendekiawan rohani, selidiki Alkitab, walaupun itu melanggar doktrin gereja atau dogma Kristen. Untuk kita mengubah tidak mungkin. Suara kita tidak cukup kuat. Tetapi minimal kita bisa ngambil keputusan. Walaupun itu doktrin gerejaku, itu dogma Kristen, karena tidak cocok dengan kitab suci, saya tidak harus ikut. Toh saya tidak ikut, tidak mempengaruhi keselamatan yang Yesus Tuhan sudah anugerahkan kepada saya. Dan saya mengambil doktrin yang mana? Doktrin kitab suci. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Saya ikut Tuhan Yesus dengan kitab sucinya. Sebab Tuhan Yesus berkata, saudara, di luar sana ada orang yang mengagumkan dia. Perbuatan yang seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Saudara, mari saya tunjukkan. Matius pasal 8. Nanti Anda harus baca ayat 5 sampai dengan ayat 13. Tetapi saya ambilkan potongannya. Yang paling penting adalah ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman
Garis bawahi. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di antara orang Israel di garis bawahi. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu ketika Tuhan Yesus di Kapernaum, ada seorang perwira datang kepada dia. Jelas bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Perwira ini orang Romawi, bangsa yang menjajah orang Israel. Perwira ini punya pegawai sakit. Dia berkata sama Tuhan Yesus karena dia mendengar Yesus Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia datang, dia minta tolong. Tuhan, pegawaiku sakit, sangat menderita. Langsung responnya Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan dia. Nah saudara, lewat dialog itulah perwira itu bilang, Tuhan, jangan datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima engkau, dan lain sebagainya. Berfirmanlah saja Tuhan, hambaku sembuh, tidak usah repot-repot. Nah, akibat dialog inilah muncul kekaguman hati Tuhan Yesus. Lewat kekaguman Tuhan Yesus, muncul firman dari mulut Tuhan Yesus pada ayat yang ke-10, di mana dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Menjawab pertanyaan dari peserta diskusi kemarin, perbuatan yang seperti apa yang dilakukan oleh orang di luar sana, di luar agama Kristen dan Katolik, yang bisa membuat Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan mereka adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka, walaupun mereka tidak ngerti, tetapi ternyata perbuatan itu mengandung iman percaya kepada Kristus. Karena perbuatan yang mereka lakukan mengandung iman sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Mereka tidak ngerti, mereka nyumbang sembako. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Mereka tidak ngerti iman seperti apa. Mereka nyumbang oksigen, nyumbang alat kesehatan. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh mereka. Yang mungkin kita dengan enaknya justru menghakimi. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Mereka melakukan itu punya motivasi hati apa? Mereka melakukan itu justru tangan kanan kasih, tangan kiri juga tahu. Buktinya apa? Diberitakan. Saudara, hati-hati. Mereka itu bisa diberitakan. Kenapa? Karena jumlah sumbangan yang sangat besar, sehingga mereka butuh lembaga pemerintah, institusi pemerintah untuk menerima dan menyalurkan secara nasional. Mereka nyumbang dalam skala besar. Nah, ini tadi, otomatis karena skala besar, butuh pemerintah dengan segala institusi yang ada. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan, otomatis pemerintah harus memberitahukan ada sumbangan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, perbuatan yang seperti apa? Saya kasih contoh lagi. Kita buka Matius pasal yang ke-15. Ayat 21 sampai dengan 28. Silakan dicatat, nanti dibaca. Judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Yang dia datang kepada Tuhan Yesus, minta supaya anaknya disembuhkan. Saudara, orang Kanaan, mana ada yang percaya sama Tuhan, mana ada yang percaya sama Kristus. Bukankah orang Kanaan adalah orang-orang kafir pada waktu itu? Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata dengan nada yang keras, kalimat yang sangat kasar untuk menguji iman ibu ini tadi. Dan dia berkata, Ibu, bagaimana mungkin? Roti ini kan untuk anak-anak. Kenapa roti ini harus diberikan kepada anjing?
Ibu ini disamakan dengan anjing. Orang kafir ini disamakan dengan anjing. Bukan orang Yahudi, bukan pengikut Kristus, tetapi orang kafir. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu ini? Benar Tuhan. Namun anjing ini tidak makan roti yang ada di atas meja tuannya. Tetapi remah-remah yang jatuh di bawah meja tuannya, itu aku mau. Nah, saudara, ayat 28 saya bacakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh." Nah, saudara, mereka tidak ngerti melakukan perbuatan baik ini apakah mengandung iman atau tidak. Tetapi yang jelas menimbulkan kekaguman di hati Tuhan Yesus dan keluar firman Tuhan Yesus yang memuji bahwa imanmu menyembuhkan anakmu. Dan kepada perwira itu, iman sebesar ini tidak ada bandingannya. Walaupun di antara orang Israel sendiri, orang Kristen sendiri. Nah, boleh Anda sebagai cendekiawan, sebagai penutup khotbah saya, berpikir Yesus Tuhan itu berkata memuji perwira ini dan ibu ini dengan hati yang sungguh-sungguh atau sekedar iseng-iseng atau hanya sekedar lip service saja. Artinya kalau dia lip service, dia berkata iman sebesar perwira ini tidak ada di antara orang Israel. Tapi terakhirnya perwira itu tidak diselamatkan. Itu iseng-iseng. Tetapi jika itu adalah kesungguhan hati Tuhan, yang firman-Nya ya dan amin, dia tidak pernah berdusta dan lain sebagainya, harusnya orang Romawi ini, ibu Kanaan, orang kafir ini tadi, adalah orang di luar bangsa Yahudi, di luar pengikut Kristus, yang oleh Kristus Yesus sebagai juru selamat, diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman-Nya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu.